104.9 Mitra FM Purwokerto. All day, all hit. BRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Pemkab Rembang terus berbenah guna mewujudkan kota Rembang sebagai smart city. Kembali menggeruduk kantor bupati hingga pagar roboh, ratusan buruh menuntut kenaikan UMK Jepara 10%. BRSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, edisi Senin 5 Desember 2022. Kita awali laporan dari Rembang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkab Rembang terus melengkapi sarana dan prasarana guna mewujudkan kota Rembang sebagai smart city. Salah satunya dengan menambah pemasangan CCTV sebagai sarana informasi publik. Berikut laporan Adi Pratama, Radio R2B Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang perlahan namun pasti terus melengkapi sarana dan prasarana untuk mewujudkan langkah menuju smart city. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo, Pemkab Rembang berencana untuk menambah CCTV sebagai sarana informasi publik. Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang Prapto Raharjo mengatakan, tambahan CCTV terbaru yaitu milik Dinas Perhubungan yang terpasang di 2 titik, yaitu di Terminal Rembang dan Pertigaan Ngemplak Lasem. Untuk penambahan CCTV baru, pihaknya sudah berupaya mengusulkan ke anggota DPRD. Harapannya sepanjang jalur Pantura bisa terpasang CCTV di titik-titik yang strategis. Terlebih keberadaan CCTV selama ini dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang baru bisa kita koordinasikan dengan Disub kan sudah di Terminal Rembang, kemudian di Lasem dan juga di Pertigaan Lasem yang agak ke lurus ke sana, ke timur itu. Kemudian ke depan nanti mudah-mudahan nanti ada lagi penambahan. Kemarin kita sudah bekerja dengan rekan-rekan Dewan, paling tidak di sepanjang Pantura itu ada. Menurut Prapto, idealnya 1 titik CCTV terdapat 3 kamera yang berbeda arah. Apabila rencana penambahan CCTV bisa terlaksana, Pantura, Kecamatan Seluke dan Keragan akan menjadi titik prioritas pemasangan. Adi Pratama, Radio R2B Rembang, mewartakan. Warga Jateng ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Bupati Jepara pada Jumat lalu. Mereka tetap menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK 2023 sebesar 10% atau menjadi Rp2.319.243. Masa yang berdesak-desakan membuat pagar utama kantor Bupati roboh. Para buruh tidak terima dengan usulan Dewan Pengupahan yang hanya menaikkan UMK 2023 sebesar 7,8% atau sekitar 164.000. Usulan ini sudah dikirim kepada Gubernur Jawa Tengah menjadi berita acara. Namun para buruh meminta agar direvisi. Masa aksi kemudian ditemui oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Samiaji. Ia menyatakan berita acara sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah setelah rapat pleno selesai. Dikatakan pihaknya sudah mengikuti regulasi yang ada, yakni Permenaker nomor 18 tahun 2022. Berita acara usulan kenaikan UMK juga sudah dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam berita acara, menurut Samiaji, Dewan Pengupahan Jepara mengusulkan 2 angka kepada Gubernur, yaitu hasil perhitungan Dewan Pengupahan sebesar 7,8%. Dalam berita acara juga dicantumkan apa yang menjadi keinginan Serikat Buruh, yakni usulan kenaikan UMK 2023 sebesar 10%. Selanjutnya Samiaji menyerahkan keputusan kepada Gubernur Jawa Tengah. Tim Liputan di Jepara mewartakan. Warga Jateng Pemkab Pati bersama para pendamping PKH se-Kabupaten Pati menyamakan persepsi terkait bantuan sosial dari pemerintah. Penyamaan persepsi ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan Amelia Sulha, Radio Pas FM Pati. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro bersama ratusan petugas PKH mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait pengalokasian bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat, sehingga
bansos-bansos seperti halnya program Keluarga Harapan PKH, harapannya akan tepat sasaran. Diwawancara usai menyampaikan pengarahannya di ruang pertemuan Penjawi Seddapati, Rabu siang 30 November 2022, PJ Bupati Henggar Budi Anggoro berharap masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan yang ada itu dengan baik. Karena harapannya kan bantuan untuk penerima manfaat di PKH ini kan menjadikan suatu stimulan agar dia bisa memanfaatkan dengan baik itu untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan yang lain, tetapi intinya ke depan harapannya dia bisa keluar dari zona kemiskinan. Ini yang sangat kita harapkan. PLT Koordinator PKH Kabupaten Pati, Nugroho Yudi menegaskan, para pendamping PKH diminta untuk solid, kompak dan bekerja profesional, dan tidak ada yang mencoba curang mengambil bagian dari keluarga penerima manfaat KPM. Kalau hambatan yang sering dialami ya pasti komunikasi dengan atau interaksi dengan warga yang belum terima bansos atau yang bansosnya berhenti. Nah ini banyak sekali KPM yang mengadu dan kami juga diperintahkan untuk mengedukasi pada KPM masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Untuk meminimkan tercecernya warga miskin yang luput dari bansos ini, pemerintah segera memperbaharui dan menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan data hasil registrasi sosial ekonomi Reksosek yang kini masih proses input data. Amelia Sulha, Radio Pas FM Pati, mewartakan. Warga Jateng Satpol PP Kabupaten Wonosobo bersama TNI dan Polri setempat melakukan patroli gabungan di sejumlah wilayah dan tempat hiburan malam. Patroli gabungan dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman di wilayah Kabupaten Wonosobo. Berikut laporan Lovera Febiana, Radio Thompson Wonosobo. Warga Jateng Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama dengan TNI Polri dan Kesbangpol melaksanakan patroli gabungan di sejumlah wilayah dan tempat hiburan malam, dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Wonosobo. Kegiatan dilaksanakan mulai dari markas Satpol PP kemudian bergerak menuju ke alun-alun kota Wonosobo. Ketua Tim Patroli Gabungan Musafa menyampaikan sebagai sasaran penertiban di sekitar wilayah alun-alun kota Wonosobo, tujuannya untuk menghimbau para pelaku usaha persewaan sepeda elektronik dan skuter agar tidak menggunakan atau berada di alun-alun kota Wonosobo karena melanggar peraturan Bupati nomor 3 tahun 2009. Patroli dilanjutkan dengan menyisir beberapa tempat hiburan malam untuk menegakkan peraturan daerah nomor 21 tahun 2008 tentang aturan minuman beralkohol. Kepala Satpol PP Wonosobo Sumekto Hendro Kustanto menyampaikan, Miras ini dulu kita pernah ya untuk langsung mengadakan sidang di piring ya. Memang prosesnya panjang ya, berdarah-darah ya. Tapi tetap ini sayangnya itu sanksinya terlalu ringan ya, hanya denda kalau di total itu per orang hanya 200.000 ya. Ya, jadi menurut saya ini barangkali perlu tinjauan ulang nih kaitan dengan perda sehingga orang akan jera lah gitu kan. Kita komit lah tentang perda ini karena satu isi kita ingin Wonosobo menjadi Wonosobo yang asli, aman, kondusif ya dan nyaman untuk para wisatawan, nyaman untuk masyarakat beraktivitas. Demikian dari 91.3 Radio Thompson Wonosobo, Lovera Febiana mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSN di Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Inilah Suara Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat melepas tim relawan BPBD untuk pengiriman bantuan ke dua lokasi terdampak gempa bumi Cianjur, yakni di Kabupaten Cianjur dan Pati. Bantuan berupa inisiatif relawan di bawah komando Kalak BPBD Wonosobo Bambang Tri yang menggalang donasi selama 5 hari di seluruh wilayah Wonosobo. Bambang Tri mengatakan, pengiriman bantuan kepada korban bencana alam di Cianjur dan Panti oleh relawan BPBD dilepas langsung oleh Bupati Wonosobo.
Bantuan berupa bahan pangan seperti mie instan, beras, sayur, gula, teh, kopi, perlengkapan bayi, perlengkapan tidur, dan perlengkapan rumah tangga. Juga uang tunai sebanyak Rp51.600.000 yang sebagian dibelanjakan untuk kebutuhan seperti perlengkapan tidur, perlengkapan bayi, dan perlengkapan rumah tangga. Bupati Afif menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para relawan atas kerja kerasnya menghimpun donasi dan bisa berbagi kepada mereka yang terkena musibah. Tim Liputan dikatakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng skuad Persiku JR tampil menjanjikan di babak 16 besar Piala Suratin 2022. Tampil melawan tuan rumah Persib Pekalongan JR di Stadion Hogeng, Kota Pekalongan. Anak asuh Cucun Sulistyo itu sukses mengemas poin penuh setelah menang 3-0 atas tuan rumah. Dengan hasil ini, Persiku JR harus memastikan meraih poin pada laga terakhir putaran grup C melawan PS Istra Sragen JR. Pelatih Persiku Kudu JR Cucun Sulistyo mengatakan anak asuhnya diminta tak boleh jemawa. Pasalnya, jalan menuju akhir kompetisi masih panjang. Oleh sebab itu, pemain diminta berfokus pada laga selanjutnya. Tim Liputan Olahraga di Pekalongan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 5 Desember 2022. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa. FM 104.9 All Day, All Day.